sahabat yang mulia Abdullah ibn siapa? Ibn Abdullah ibn Utsman ibn Amir ibn Umair At-Taimi, yaitu putra dari khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama beliau Abdullah, nama bapaknya Abu Bakar. Baik, karena kita sudah membahas tentang kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu di awal, kalau ada pertanyaan, ini sekedar pertanyaan aja tapi tidak ngetes. Karena memang orang Arab itu dia suka dengan budayanya, itu nyebutnya itu pakai kunyahnya, pakai abu gitu. Yang setelah kalimat abu itu artinya bapak ya. Setelah kalimat abu itu adalah nama anaknya. Anak Umar Abu Umar. Anak pertamanya Khalid Abu Khalid. Kalau punya 3 anak laki-laki nggak usah disebut semuanya. Biar adil Ustadz, Abu Osman Umar Khalid. Kepanjangan. Kalau nggak punya anak laki-laki, punyanya anak perempuan, ya nggak apa-apa anak perempuannya. Tapi kalau nggak punya anak perempuan, punya anak perempuan laki, pakai nama anak perempuan pertama atau anak perempuan pertama atau anak laki-laki ketujuh. Ya, kalau menurut kebiasaan orang Arab, pakai nama anak laki-laki walaupun itu anak ketujuh. Ya, ini yang masyhur. Masyhur kedua, tentu kalau yang di sini Abu Bakar. Bakar itu bukan nama anaknya beliau, karena anak beliau itu nggak ada yang namanya Bakar. Beliau punya anak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 anaknya. Yang bisa nyebutin namanya anak Abu Bakar dapat hadiah umrah. 3, 2, 1. Alhamdulillah, saya tarik lagi hadiah umrah. Insya Allah kesempatan ini saya banyak kasih hadiah umrah ya, bagi yang bisa jawab. Anak beliau nggak ada yang namanya Bakar, nggak ada. Jadi berarti Bakar ini bukan nama anak. Nah, kebiasaan orang Arab berikutnya, kalau nyebut nama kunyah atau di depannya ada Abu, ya itu biasanya dengan sesuatu yang masyhur dari sifatnya. Makanya Abu Jahal disebut Abu Jahal karena masyhurnya dengan kejahiliahannya. Abu Lahab disebut Abu Lahab karena masyhurnya dengan ya, lahab yang hammalatal hatab. Nah, kalau Bakar ini ada yang tahu nggak? Bakar dulu udah pernah ya, sekitar 4 tahun yang lalu saya sampaikan materi. 4 tahun yang lalu saja kan, 2 pekan yang lalu aja lupa. Bakar apa? Abu Bakar. Ada yang tahu? Bakar. Beberapa riwayat menyampaikan ya, Bakar ini artinya adalah perawan, gadis, karena satu-satunya istri Nabi yang dinikahi saat gadis ya, artinya belum menikah sama sekali, hanya putrinya Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ini kan tentunya ketika sudah dinikahi Nabi, padahal ada beberapa riwayat yang menyampaikan Abu Bakar ini sebelum dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW juga disebut kunyah atau panggilannya Abu Bakar juga, padahal kan belum dinikahi. Maka ada riwayat berikutnya, Bakar di sini artinya adalah bakir atau apa tuh bahasanya, orang yang senantiasa di awal, gitu. Orang yang senantiasa di awal. Kenapa? Maksudnya di awal? Di awal dalam kebaikan. Karena Abu Bakar ini di masa sebelum Islam, lanjut di masa Islam, itu orang paling terkenal melaksanakan aktivitas kebaikan itu selalu di awal. Jadi kalau kita kenalnya kan di Islam saja. Pernah satu saat Nabi SAW selepas sholat subuh begini, beliau bertanya dengan para sahabatnya, siapa di antara kalian yang pagi hari ini
sudah bersedekah? Jawaban sahabat, bagaimana kami bersedekah wahai Rasul? Kami saja aktivitas pertama adalah jalan dari rumah ke masjid. Dulu di zaman Nabi belum ada lampu ya, jadi suasana menjelang subuh itu gelap sekali. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tiba-tiba angkat tangan dan beliau mengatakan, alhamdulillah, dengan izin Allah, tadi aku jumpa dengan saudaraku yang sedang membutuhkan sesuatu dan berkesempatan untuk bersedekah. Lalu ditanya lagi oleh Rasul, siapa di antara kalian yang sudah jenguk orang sakit? Bagaimana jenguk orang sakit wahai Nabi? Aktivitas pertama kami jalan dari rumah ke masjid. Abu Bakar kembali mengangkat tangan, wahai Rasulullah, tetangga sakit, tetangga saya. Sebelum berangkat ke masjid saya sempatkan untuk menengok beliau. Terus beberapa kebaikan. Ya. Ini satu hadis yang menunjukkan bahwa makna bakar atau senantiasa terdepan dalam kebaikan itu memang ada pada beliau. Dan ini terjadi saat beliau belum memeluk Islam. Ya. Kalau ada urusan kebaikan pasti Abu Bakar duluan. Ada urusan kebaikan pasti Abu Bakar duluan. Nah, inilah dia Abu Bakar. Dan makna-makna yang lain, karena memang bukan materinya Abu Bakar, tapi sekedar ngulang saja. Ya, saya tahu Bapak Ibu di sini tawadhu lah. Ya. Sebenarnya paham, tetapi memang supaya tidak ketahuan faham saja, ya, sehingga tidak dijawab. Betul atau tidak? Nah, yang akan kita bahas di sini putranya Abdullah ibn Abi Bakar ibn Abi Quhafah. Ini semuanya kunyah semuanya, Abu Bakar Abi Quhafah. Nama aslinya Abu Bakar itu nama aslinya Abdul Ka'bah, nama aslinya. Tapi diganti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abdullah. Maka namanya Abdullah bin Abu Quhafah itu nama aslinya Utsman bin Amir bin Uwaimir atau bin Amr atau bin Amru bin Taim, ya, At-Taim. Bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau tidak salah di Murrah nasabnya. Artinya ini masih Quraisy bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya beda kabilah. Kalau Abdullah bin Abi Bakar dari kabilah Taim, sama dengan ayahandanya tentunya. Abdullah bin Abi Bakar ini seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu dekat dengan Nabi. Nanti kita akan cerita. Tetapi tidak banyak cerita yang sampai ke kita juga. Dekat dengan Nabi, termasuk awal masuk ke dalam Islam, tapi tidak banyak cerita yang mungkin sampai ke kita. Saya tidak tahu kalau dalam literatur bahasa Indonesia, ya. Kalau literatur bahasa Arab sendiri pun itu ada tentunya, ya. Tetapi tidak sebanyak sahabat-sahabat masyhur yang lain. Dan mungkin juga begitu ketika saya tanya ke jamaah sekalian, ya, kira-kira yang paling masyhur dari cerita Abdullah bin Abi Bakar apa? Ya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Yang paling masyhur dari cerita Abdullah bin Abi Bakar. Kalau cerita dari Khalid bin Walid, nah, ya, misalkan cerita dari Amr bin As, Zubair bin Awam, mungkin banyak. Kalau cerita dari Abdullah bin Abi Bakar, ada yang tahu kira-kira masyhurnya cerita tentang apa? Ada beberapa cerita dari kehidupan beliau yang tidak banyak diceritakan, tetapi memang masyhur. Ya. Contoh yang paling masyhur itu adalah ketika beliau menjadi kunci dalam hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tapi tidak didengar, diceritakan, tapi mungkin tidak mendalam gitu ya. Nah, ini kita mau mencoba dari beberapa kisah beliau, mungkin mudah-mudahan sampai dengan syuruk kita bisa menceritakan beberapa, dan mudah-mudahan yang terpenting juga kita bisa mengambil hikmah dari kisah hidup beliau ya. Yang pertama, beliau ini adalah putra dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang pertama.
Jadi Abu Bakar menikah dengan seorang wanita bernama Qutailah bin Abdul Uzza, istri pertamanya. Dari pernikahan ini ada 2 anak. Yang pertama Abdullah dan yang kedua Asma. Tapi istrinya ini tidak Islam. Banyak riwayat, tetapi yang paling masyhur Qutailah ini sampai meninggal dia tidak Islam. Kenapa? Karena di riwayat yang menyebutkan tentang keberadaan Qutailah ibn Abdul Uzza ini di saat beberapa waktu setelah perjanjian Hudaybiyah. Beberapa waktu setelah perjanjian Hudaybiyah ini yang sudah lumayan lama ya, tahun 6 Hijriah kan berarti sudah panjang ya. Itu datang ke Madinah. Lalu Asma binti Abi Bakar, putri dari Qutailah ini, kan tentu udah cerai ya. Dengan Abi Bakar udah cerai karena dia tidak mau masuk Islam. Ketika ibunya datang ke sana, tapi kan kalau bapak ibunya cerai, anaknya tetap nganggap dia ibu kan, nggak ada mantan ibu, nggak ada mantan bapak ya. Kalau mantan istri ada, mantan suami ada. Begitu lewat, siapa itu? Mantan ibu. Kok mantan ibu? Cerai sama bapak saya, kan nggak mungkin. Ya nggak ada istilah mantan, ya. Tetap dia orang tua. Ketika Qutailah ini datang ke Madinah, Asma nggak mau nemuin, bahkan untuk memandang wajahnya saja tidak mau. Padahal Qutailah sebagai ibu berusaha sekali untuk bisa berjumpa dengan anaknya, sampai nunggu di depan rumahnya. Tapi Asma nggak mau. Sampai akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah itu ayat 8. Allah sampaikan kalau memang dia itu orang kafir tapi lam yuqatilukum, tapi dia tidak memerangi kalian, maka Allah tidak melarang kamu untuk bermuamalah dengannya. Turun ayat ini baru langsung Asma memeluk ibunya. Coba bayangkan bagaimana orang dahulu itu mendahulukan Allah dibanding dengan yang lain. Bukan dia nggak suka dengan ibunya, rindu luar biasa, apalagi putrinya, seorang perempuan kan, anak perempuan biasanya dekat juga dengan ibu. Rindu luar biasa, sudah lama, itu tahun 6 Hijriah, berarti kurang lebih ya, kalaupun dia itu ketemu terakhir saat hijrah sudah 6 tahun pisah dengan orang tuanya itu. Pengen ketemu, datang dalam kondisi juga baik, pengen memberi hadiah sama anaknya, tapi nggak mau jumpa. Kenapa? Takut dia belum Islam. Sampai ayat ini turun. Begitu ayat ini turun, langsung mereka berpelukan. Ya, artinya betul-betul menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman. Apa kata Quran? Itu jalan. Kalau enggak. Nah ini ibunya Abdullah juga itu. Terus nanti ada putra-putri dari Abu Bakar itu Aisyah dan Abdurrahman. Aisyah, Abdurrahman ini dari Ummu Rumman, istri yang kedua. Nanti ada lagi namanya Muhammad, putranya. Ya, ini dari istri ketiganya. Lalu ada dari istri keempat namanya Asma binti Abi Bakar juga. Mohon maaf, siapa anak terakhirnya? Dulu lupa saya nama terakhir. Tapi putri. Ya, jadi ada 6 putra putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Anak pertamanya Abdullah berarti anak tertua. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, semua anak Abu Bakar radhiyallahu anhu itu Islam. Semua. Walaupun di istri pertamanya yang tidak Islam ini, 2 anaknya menjadi sahabi dan sahabiyah yang betul-betul berada di sisi Nabi SAW dan mendukung perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Abdullah yang paling awal. Abdullah ini Islam di saat beliau masih seorang pemuda, dan beliau Islam tidak lama dari ayahnya. Ya, ini riwayat yang paling dekat atau riwayat yang paling bisa dipercaya. Berarti beliau termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. As-sabiqunal awwalun bahasa. Tidak diceritakan tuh bagaimana keislaman beliau, bagaimana cerita beliau mendampingi Nabi. Ya, ini seolah hilang cerita. Tetapi tersebut kembali beliau di saat Nabi SAW ingin hijrah.
Di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin hijrah, maka Nabi mendatangi Abu Bakar, menyampaikan perintah dari Allah bahwa malam ini waktu untuk bergerak menuju ke Madinah, dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk jalan bersama dengan Abu Bakar. Alangkah gembiranya Abu Bakar kala itu. Lalu Abu Bakar menyiapkan semua apa yang ada di rumahnya untuk mendukung perjalanan hijrah itu. Tentu yang dipersiapkan pertama dua anaknya yang sudah besar. Yang pertama Abdullah, yang kedua Asma. Asma kala itu sedang dalam kondisi mengandung, hamil tua 7 bulan. Hamil tua 7 bulan. Dan anak yang ada dalam kandungannya adalah anak pertama yang lahir di Madinah setelah hijrahnya para sahabat Nabi SAW. Ya, yang dapat kutukan orang Quraisy itu. Anak itu dapat kutukan orang Quraisy ketika pergi. Anak itu akan lahir cacat, anak itu akan lahir sia-sia, anak itu akan lahir sengsara, anak itu macam-macam. Tapi ternyata lahir dalam kondisi selamat dan menjadi pejuang dalam Islam. Nah, Abdullah kala itu mendapat peran dari ayahandanya. Nah, kamu akan menjadi mata-mata dan sumber informasi dan konsumsi, gitu. Jadi kita tahu bersama bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah itu kan tidak jalan lewat jalur biasa, ya. Ini agak sulit Bapak Ibu kalau kita itu tidak meresapi cerita secara dalam. Memang kalau kita hanya membaca di buku dengan kondisi yang tidak sesuai dengan yang dibaca, itu ruhnya itu nggak dapat, gitu. Ya. Jadi nggak bisa merasakan kegentingannya, nggak bisa merasakan kesulitannya, nggak bisa merasakan. Nah, itu yang kadang-kadang kurangnya ketika kita berbeda kondisi dengan cerita yang kita baca. Ya. Jadi lemahnya kita ketika berbicara tentang sirah Nabi Muhammad SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW, itu lemahnya beda kondisi antara kita dengan beliau radhiyallahu anhu. Ya, contoh misalkan kita pengajian begini nih. Pengajian begini nih kan enak. Ya, tempatnya udah nyaman. Hujan aja paling cuma kedengaran suara, ya, nggak ada cerita bocor tenda atau apa. Lantai udah enak, ya. Lampu udah terang, AC. Kadang suasana yang begini nih ketika bicara sejarah, ada tembok yang menghalangi kesyahduan dan kekhusyuan itu untuk masuk. Maka nggak bisa kalau kita baca itu hanya sekilas begitu saja, ya nggak kerasa, gitu. Contoh misalkan seperti saya cerita tentang hijrah ini, atau di momen yang lain ketika Bapak Ibu diceritakan tentang hijrah, ya mungkin kita dengar, kita nikmati, tapi untuk hadir dalam suasana itu agak sulit. Karena kalau orang bisa memahami betul suasana ini, tidak pernah terlewat cerita ini kecuali meneteskan air mata. Karena memang betul-betul Masya Allah, gitu. Cerita hijrah Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini bulan Rajab nih. Bulan Rajab ini bulannya Isra Mi'raj biasanya, kan. Ini kadang-kadang diceritakan Isra Mi'raj yang mungkin sambilan. Kemarin dapat kesempatan untuk cerita tentang Isra Mi'raj, diawali dari hijrah Nabi ke Taif, ya. Tapi dikasih waktu yang lumayan panjang sehingga ceritanya bisa agak sedikit runut. Wah, itu saya sendiri nggak bisa nahan air mata itu. Mencoba untuk menghadirkan gitu suasana kondisi. Kembali ke sini Bapak Ibu, hijrah. Orang cerita, ketika cerita hijrah itu, perjalanan Nabi itu tidak terbetik sulitnya buat orang-orang sekarang. Karena orang-orang sekarang itu ketika membahasakan tentang perjalanan itu relatif rata-rata mudah. Contoh misalkan Nabi berjalan dari Mekah menuju ke Madinah. Gimana? Yang diceritakan itu merasakannya perjalanan dari Mekah ke Madinah itu semuanya enak. Naik bis, AC, nyaman,
Jadi ketika diceritakan tentang sulitnya, ya bisa, tapi butuh effort dan waktu. Termasuk ketika cerita tentang momen hijrah ya. Sedikit mungkin ini bisa menjadi pemicu bagi kita untuk menghayati ya. Nabi SAW berada di titik nadir dalam kehidupannya, itu adalah di saat hijrah ini Bapak Ibu. Karena hijrah ini nyawa taruhannya. Bayangkan, pagi harinya itu semua orang kafir Quraisy sudah berkumpul di Darun Nadwah gitu ya, tempat mereka kumpul para petinggi untuk musyawarah ya. Dan itu sudah diputuskan bahwa malam ini Muhammad dibunuh ya. Dan itu semua sudah yakin gitu ya, mereka 100% malam itu berhasil untuk menyelesaikan Muhammad. Dan kalau secara teori ini Bapak Ibu, kita bicaranya teori, selesai di situ Nabi Muhammad SAW hidup, selesai di situ. Kenapa? Karena teori yang mereka bawa untuk membunuh Nabi Muhammad SAW itu sempurna. Artinya agak sulit, kalau ini kok bisa lepas itu agak sulit. Dan ini keputusan yang sudah diambil yang tidak akan menimbulkan bekas setelahnya. Anak-anak muda dari setiap kabilah dipilih yang paling jago ya, yang paling handal dalam bela diri. Lalu mereka kumpul semuanya, puluhan orang, bukan 1-2 orang, dari beberapa kabilah masuk meringsek langsung satu tebasan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Tujuannya, sejago apapun Nabi Muhammad dan orang yang mendampinginya pasti tidak akan bisa menolak, tidak bisa melawan. Yang kedua, kalau ini semua kabilah datang, maka tidak ada perpecahan setelahnya. Menuntut siapa? Kalau kabilah ini nuntut, itu ada orang dari kamu. Kabilah ini nuntut, ada orang dari kamu. Ya kan? Dan ini yang hadir di situ petinggi-petinggi yang betul-betul benci kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka bilang jangan sampai berita ini keluar dan didengar oleh siapapun. Bahkan orang yang ditugaskan, pemuda yang ditugaskan ini sampai mendatangi rumah Nabi Muhammad tidak tahu tugasnya apa, karena ini misi rahasia. Artinya ini kalau dari segi cerita Bapak Ibu, dari segi cerita berarti ini Nabi Muhammad SAW selesai sampai di sini. Tetapi memang Nabi Muhammad SAW dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala intelijen yang paling kuat, ya. Dibekali intelijen yang paling kuat. Siapa intelijennya? Jibril. Jibril nggak bisa ditolak. Mau ada protokol keamanan, protokol kesehatan, Jibril nggak akan tertolak. Masuk aja. Maka begitu Jibril dengar, langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, bersiap, malam ini waktunya karena orang-orang Quraisy sudah bersepakat untuk membunuhmu. Ya. Bahkan di sini Bapak Ibu, dalam pertemuan Quraisy itu untuk membunuh Nabi Muhammad SAW bukan hanya dihadiri oleh Quraisy, tapi dihadiri oleh pentolan-pentolan syaitan dari beberapa tempat. Makanya kalau dibaca sejarah itu gitu ya, ada beberapa orang Quraisy yang melihat ada seorang kakek tua yang tidak mereka kenal, tapi mereka tidak mampu menolak. Karena apa? Usulannya begitu jitu dan seolah sama-sama benci dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata itu adalah syaitan yang menjelma menjadi manusia, sampai setan ikut serta. Orang kafir Quraisynya aja udah setan ya. Ditambah setan lagi yang benar tapi jelma manusia. Wah, ini udah kumpul. Nah, di waktu yang genting itu, disinilah peran Abdullah, sahabat yang akan kita ceritakan. Nabi SAW ketika terbebas ya dari makar itu tadi, tentu semua dengan pertolongan Allah. Ya. Tapi jangan dipikir pertolongan Allahnya itu gini. Kadang-kadang kita itu cerita tentang manusia-manusia yang mendapat pertolongan Allah ini karena sudah tahu ujungnya. Jadi rasanya itu tidak kembali lagi, tidak meresapi. Contoh misalkan cerita tentang Siti Hajar yang ditinggal oleh Nabi Ibrahim di lembah Mekah gitu. Kita udah nyantai aja ceritanya. Kenapa? Karena udah tahu ujungnya. Nah, ntar ada air gitu. Cerita tentang Nabi Yusuf itu kan satu surat full ya. Dimusuhi oleh kakak-kakaknya, dimasukkan ke dalam sumur.
Kita nyantai aja baca cerita ketika masuk ke dalam sumur itu nggak ada rasanya. Kenapa? Udah tahu akhirnya. Ntar selamat ya. Di penjara, ntar juga bebas lagi. Nah gitu, itu dia. Ya ini kadang-kadang. Jadi kalau orang istilah orang nonton apa? Nonton cerita, gitu. Kalau udah tahu akhirnya jadi nggak seru. Nah, itu tadi. Diminta kita untuk menggugah kembali rasa supaya kita ini bisa menghadirkan jiwa, ya, ruh kita saat membaca ayat-ayat itu. Kala itu Nabi SAW mengambil rute yang lain, dan rute yang lain ini diambil sebagai ikhtiar untuk menyelamatkan nyawa. Kenapa? Karena orang kafir Quraisy itu sudah sepakat bunuh, dan kalau sudah begitu maka tidak boleh rencana mereka itu gagal. Maka betul aja begitu gagal malam itu, langsung orang-orang kafir Quraisy ini petingginya kumpul lagi dan langsung mengatakan harus didapatkan Muhammad hidup atau mati. Kalau didapatkan mati, bawa saja kepalanya cukup. Kalau didapatkan hidup, langsung kita penggal di depan Ka'bah. Dan dihadiahi bagi mereka yang bisa untuk bisa mendapatkan itu 100 ekor onta. Waduh, itu yang berupaya untuk bisa 100 ekor onta itu, 100 ekor onta yang terbaik. Kalau 1 ekor onta mungkin harganya yang terbaik itu kurang lebih, ya, pertengahan yang terbaik itu kurang lebih 300-400 juta. Berarti kalau 100 berapa? Kalau 300 juta 1 onta, berarti kalau 100 onta 3 miliar atau 30 miliar? 30 miliar. Coba bayangkan, bagaimana tidak semua pemburu yang ada di seputaran Mekah itu langsung bersemangat untuk mendapatkan apa? Bukan dapatkan satu pimpinan kabilah, Pak. Bukan dapatkan satu pimpinan. Kalau pimpinan kabilah agak mikir mereka, wah, ntar perang lawan kabilahnya repot. Kalau mendapatkan anak pangeran, oh, repot. Ini hanya diminta mengejar seorang yang bernama Muhammad. Orang itu terusir, nggak punya kekuatan, wah, maka semuanya berlomba-lomba. Kenapa? Dalam pikiran mereka 99% dapat kepalanya. Nggak ada yang nolong. Muhammad siapa yang nolong? Nggak ada yang nolong. Bahkan orang-orang yang sudah kala itu beriman kepada Nabi Muhammad SAW tidak bisa banyak memberikan dukungan dan pertolongan. Ya, maka kondisinya ini kondisi dalam sejarah kehidupan Nabi itu ini paling genting. Ya, kalau kita nggak tahu akhirnya, cuman kita kan tahu akhirnya selamat. Ini kalau nggak tahu akhirnya, kayaknya di sini kayaknya. Gitu. Kenapa? Sudah. Dan perjalanan mau kemana? Kalau perjalanan diperintahkan ke Madinah, itu setiap pojok jalan menuju Madinah, kafir Quraisy paling hafal. Jadi kalau dari segi cerita, nggak masuk ini bisa ke Madinah itu nggak mungkin, nggak mungkin. Pasti di tengah jalan ketangkap. Akhirnya Nabi ikhtiar muter naik ke Jabal Sur. Nah, disinilah peran utamanya dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abi Bakar. Kenapa? Karena ketika beliau di Jabal Sur kurang lebih 3 malam itu, Abdullah diminta untuk menjadi mata-mata. Bagaimana pagi Abdullah ini hadir di Mekah di tengah musuh-musuh yang tadi itu berupaya untuk bisa membunuh Nabi, mengambil beritanya. Lalu menjelang malam pergi naik ke Jabal Sur menyampaikan berita itu kepada Nabi, sehingga Nabi bisa mengarang atau Nabi bisa membuat strategi. Kenapa Allah tidak utus malaikat Jibril aja atau naik buruk aja, udah kan cepat selesai, aman. Nah, ya, kalau begitu ceritanya nanti banyak di antara kita itu yang jadi ngeles ketika diminta untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Oh, itu kan Nabi, enak, Nabi mah bisa naik buruk, kita mau naik apa? Gitu kan. Kita itu nggak dibegitukan saja sudah banyak alasannya, apalagi kalau Nabi SAW terlalu banyak. Ya. Mungkin dalam hidup Nabi SAW cuman ngomong, Muhammad, aku membawa ini malaikat yang mau jumpa denganmu. Ya. Coba bayangkan. Ya. Dan Nabi juga tidak menyampaikan, kenapa kemarin nggak datang waktu saya dilemparin? Nggak ada. Ya, karena Nabi paham betul tentang arti dalam takdir dan kehidupan manusia. Balik ke sini lagi. Ini suatu situasi genting. Nabi kala di Jabal Sur itu sudah seolah, ya, ini kalau manusia ya, buntu mau kemana? Nggak ada
Maka harus ada mata-mata yang mensuplai informasi sehingga bisa melihat celahnya di mana, celahnya di mana, celahnya di mana. Dan Abdullah bin Abi Bakar itu bukan hanya sekedar sampaikan informasi, tidak, tapi beliau mampu untuk mengolah informasi dan memberikan masukan kepada ayah dan nabinya. Ya. Kala itu Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar itu dalam kondisi yang apa namanya itu ya, tertekan luar biasa. Makanya kan Abu Bakar sampai nangis itu di gua itu ketika orang-orang kafir Quraisy itu sudah sampai di depan Jabal Sur. Bukan Abu Bakar itu seorang yang penakut atau apa, tidak, tapi kondisi yang memang betul-betul mengerikan itu di saat itu. Ya, Jabal Sur aja orang kafir Quraisy sudah sampai depan ya, berarti tidak ada satu jengkal pun tanah ya yang ada di Mekah seolah itu yang bisa lepas. Tapi tadi balik kepada kecerdasan Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar yang memberikan masukan dan informasi sekaligus memberikan arahan dan advisor gitu. Lewatnya sini, lewatnya sini, lewatnya sini. Sehingga Nabi SAW bersama dengan penunjuk jalannya Ibn Uraikid ya untuk bisa berangkat sampai menuju ke Madinah. Nah, balik ke sini tadi singkatnya bahwa apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar ini menjadi kunci di saat hijrah, walau mungkin banyak orang yang tidak menceritakan tentang kondisi itu. Coba bayangkan. Dan Abdullah tidak pernah ngungkit lagi, Pak. Begitu sampai di Madinah gak disampaikan. Oh, Nabi sukses. Oh. Itu kalau bukan saya lewat gitu. Yang diselamatkan nyawa Nabi ini. Yang diselamatkan nyawa Nabi yang dalam kondisi sulit bagi Nabi untuk selamat. Karena di situ tidak ada peran malaikat. Peran malaikat untuk datang ngasih tahu lewat sini, wahai Muhammad, enggak ada. Ya. Tentu pertolongan Allah pasti, tetapi melalui tangan-tangan yang lain, bukan malaikat. Salah satunya adalah Abdullah. Tetapi Abdullah tidak pernah menceritakan tentang kondisi di mana beliau mampu untuk bisa memberikan khidmah terbaik itu kepada orang, hanya seolah dipendam sendiri. Orang yang akhirnya menceritakan, dan ketika diceritakan itu juga nama beliau disebut sedikit saja. Padahal 3 hari yang genting ini, 3 hari yang urusannya nyawa ini, itu beliau yang betul-betul berada di garis depan sebagai komando. Dibantu memang dengan Amir bin Fuhairah, budaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dibantu dengan adiknya Asma binti Abi Bakar, tapi mereka hanya menyokong saja. Coba ya, kalau bukan karena kecerdasannya, begitu berada di tengah musuh, itu musuh nggak ada yang curiga, itu saja sudah kecerdasan. Matahari terbit, Abdullah ibn Abu Bakar sudah ada di situ, kumpul dengan mereka. Ya, untuk masuk kumpul dengan mereka ini kan kalau bukan ring 1 nggak boleh, Pak. Ya kalau cuma dapatnya di warung kopi, informasi utamanya nggak dapat, Pak. Ini kan mau cari informasi A1 untuk keselamatan Nabi, maka harus masuk ke ring 1 bersama dengan mereka. Selamat itu saja udah. Kenapa? Karena kala itu nyawa taruhannya. Nabi dibunuh, berarti orang-orang yang menjadi mata-mata Nabi, dekat dengan Nabi, bunuh juga. Masuk ke sana. Sebelum matahari terbenam sudah berjalan, langsung naik. Ada yang pernah naik Jabal Sur, Pak? Ada yang pernah naik Jabal Sur? Kalau Gua Hira, Jabal Nur banyak. Jabal Sur ada yang pernah naik? Coba sekali-sekali. Alhamdulillah saya sudah 5 kali naik Jabal Sur dan sudah cukup pensiun lah ya. Karena capeknya itu bisa dibilang mungkin 3 kali atau 4 kalinya Jabal Nur. Capeknya untuk sampai ke atas. Ini Abdullah ibn Abi Bakar naik malam, menyampaikan turun ya. Satu, menunjukkan kecerdasannya karena selama 3 hari ini tidak dikenali bahwa beliau adalah mata-mata. Yang kedua, terkenal dengan keahliannya untuk menjadi intelijen, karena berangkat itu kala itu udah disebar mata-mata. Coba jangan sampai, tapi nggak ketahuan. Sampai kakinya itu diusap dengan dengan pelepah kurma ketika jalan, jadi tidak ada bekas. Karena orang Quraisy itu ada orang-orang itu yang disuruh mencari orang yang hilang di telan bumi pun
mereka bisa. Ini saking canggihnya dia dalam nyari ya. Suruh nyari semut yang ditelan bumi, itu punya orang Quraisy ini ahli-ahli yang suruh nyari semut ditelan bumi aja bisa. Ini semut ditelan bumi, peribahasanya begitu gitu ya. Semut ditelan bumi dapat sama intelijen Quraisy. Ini apalagi berbentuk manusia ya, besar dan tidak ditelan bumi, pasti dapat. Dan ternyata betul kan, beberapa mata-mata Quraisy dapat itu nanti ya. Abdullah mampu ya. Jadi kecerdasannya, kepiawaiannya, fisiknya yang masya Allah luar biasa, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbebas. Ini satu momen yang tidak akan mungkin dilupakan oleh mereka yang belajar sejarah, dan ketika mendalaminya dan mencoba untuk meresapinya, maka betul-betul memberikan apresiasi yang masya Allah luar biasa kepada seorang Abdullah ibn Abi Bakar radhiyallahu anhu. Ya, tentu kita nggak boleh bilang kalau nggak ada beliau nggak jadi, kan nggak boleh dalam tauhid ya, karena semua adalah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi untuk melihat di situ letaknya di mana, maka akan dilihat di situ. Ya, ada orang kena penyakit parah, semua dokter angkat tangan dan bilang tinggal tunggu waktu. Tiba-tiba dengan izin Allah ada seorang dokter yang bisa nangani dan sembuh. Ya. Maka pasti perhatian akan tertuju pada dokter itu, dan kalaupun orang-orang ini atau keluarganya berterima kasih, maka pasti akan berterima kasih kepada dokter itu. Kita punya orang tua sakit parah, semua angkat tangan nggak bisa menyelesaikan, bahkan orang bilang adalah tinggal tunggu waktu. Ada satu dokter yang bisa dengan keahliannya dia sembuhkan penyakit orang tua kita dan selamat. Kita terima kasih tidak? Terima kasih. Nah, ini ada orang Pak, bukan menyelamatkan orang tua kita, menyelamatkan Nabi kita, manusia yang paling kita cintai dibandingkan siapapun. Maka kalau dengan hanya dokter yang menyelamatkan orang tua ya, perantaranya gitu ya, Allah yang menyelamatkan, tapi dengan perantara dia bisa menyembuhkan orang tua, kita terima kasih. Bagaimana dengan orang yang dengan perantaranya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selamat? Itulah dia Abdullah ibn Abi Bakar. Maka nanti akan dilihat begitu cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah ya, karena teringat masa genting itu, dan Abdullah punya peran penting di sana. Selepas itu beliau hijrah, tapi beliau tidak langsung hijrah karena beliau harus di Mekah dulu untuk melihat siapa lagi. Begitu ada Suraqah yang mau dikirim untuk pergi ke sana, beliau langsung kirim, sampaikan kepada Nabi kala itu, lewat jalan sini karena akan ada pencari kesan, lewat jalan sini kan. Semua masih dikontrol oleh Abdullah, sampai yakin Nabi sudah sampai di Madinah, dan penunjuk jalan yang bersama dengan Nabi dan ayahandanya balik ke Mekah menyampaikan berita bahwa Nabi sudah selamat sampai di Madinah. Barulah Abdullah ibn Abi Bakar hijrah menuju ke Madinah. Nah, sudah bel, kita percepat berarti. Momen yang lain yang terkenal dengan sirah beliau atau sejarah beliau adalah momen di mana beliau, saya nggak tahu, tapi mungkin ini kebanyakan juga nggak dengar ceritanya ya. Momen di mana beliau itu menikahi seorang wanita Quraisy, sahabiah yang paling cantik yang ada di Quraisy, yang disebut sebagai ratunya Quraisy, Atikah binti Zaid ya. Atikah, seorang wanita yang paling cantik lah gitu, sahabiah. Nah, saking cantiknya beliau ini tidak wafat tidak wafat suaminya kecuali sudah ditunggu oleh lelaki lain. Ini cantiknya bukan hanya fisiknya saja Pak, cantik fisik dan hatinya, fisik dan hatinya. Wah, nah itu harus cerita tentang Atikah sendiri, tapi intinya cantik fisik dan hatinya. Semua orang laki-laki kalau diminta untuk menggambarkan pasangan hidup yang paling ideal, maka semua akan tertuju pada Atikah. Maka nanti kalau dilihat Atikah ini setelah wafatnya Abdullah,
dinikahi oleh Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab meninggal dinikahi oleh Zubair bin Awam. Zubair bin Awam meninggal mau dinikahi oleh Ali radhiyallahu anhu, tapi keburu meninggal. Lalu dinikahi oleh anaknya Husain. Dan akhirnya meninggal tidak seling lama dengan wafatnya Husain di Karbala. 5 orang sahabat yang bahkan Abdullah bin Umar ketika Umar meninggal dunia, kala itu kan berarti Atikah ibunya itu, karena bapaknya nikahin Atikah. Beliau sampai mengatakan, tidaklah seorang yang ingin menjadi syahid kecuali nikahi ibuku Atikah. Ya, jadi seolah Abdullah bin Umar sudah punya gambaran tuh, yang menikahi dia pasti akan mendapatkan kemuliaan syahid. Karena Abdullah syahid, Umar syahid, Zubair syahid, Husain syahid, semuanya syahid. Tapi intinya ini orang yang Masya Allah luar biasa. Nah, Abdullah berarti kan masih gadis dinikahinya, cantiknya, akhlaknya, segala macam. Yang terkenal di sini mereka berdua karena sama-sama syair, pengarang puisi. Itu mereka berdua larut dalam cinta mereka, karena Abdullah juga orang paling ganteng juga. Ganteng ketemu cantiknya, dia larut dalam puisi mereka, saling memuji dan saling ini. Sampai-sampai mereka itu karena betul-betul menikmati rumah tangganya, itu diantara rumah-rumah yang ada di Madinah yang paling jarang keluar dari rumah, keluarga ini. Ya Pak, jarang keluar dari rumah keluarga ini. Dan Abdullah ibn Abi Bakar nggak perlu banyak keluar rumah karena beliau ini seorang saudagar kaya. Saudagar kaya, jago cari duit. Walau beliau hijrah dari Mekah, nggak bawa apa-apa, nggak jarak lama, kaya lagi. Dan kita banyak didengar kalau cerita tentang kaya kan Abdurrahman ibn Auf ya. Tapi ternyata tidak hanya itu, termasuk salah satunya Abdullah ini. Jadi kalaupun nggak kerja, ya mau berapa lama santai aja, duitnya banyak. Sudah gitu istrinya cantik, baik, wah segala macam. Tetapi ada beberapa hal yang akhirnya mereka berdua ini saling terlena. Saling terlena itu dalam hal ibadah ya. Abu Bakar kala itu yang melihat anaknya, aduh anak saya ini nggak benar, nikah malah nggak benar. Cuman nggak benernya dalam hal yang bukan yang parah ya. Dilihat nggak benar apa? Sholat tahajudnya terlambat terus. Coba bayangkan Pak, seorang Abu Bakar, sholat duhanya kok kadang-kadang lewat, kadang-kadang puasa sunnahnya kok kadang-kadang. Ini bukan yang wajib, kalau yang wajib lewat lah. Ini yang sunnah ini. Kadang-kadang kalau sholat jamaah di saf kedua, kita di saf kedua, di saf terakhir aja udah bagus ya sholat jamaah. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Langsung didatangi putranya dan katakan, ceraikan istrimu. Coba bayangkan, ceraikan istrimu. Itu fitnah di akhirat buat dia. Ya. Padahal yang dinikahi ini sahabiyah. Cuman ya karena kan gimana ya, seorang pemuda lah punya istri yang cantik luar biasa yang memang diharapkan, bukan hanya dia, semua orang mengharapkan, jadi dia dapat itu juga, waduh Masya Allah luar biasa. Dan cinta diantara mereka ini nggak bisa terpisahkan. Kalau ada orang cerita, kalau orang-orang yang Romawi Yunani itu kan ada Romeo dan Juliet, nggak ada apa-apanya itu. Ini Abdullah dengan Atikah ini lambang cinta yang Masya Allah. Apalagi kalau dibaca puisi-puisinya itu Pak, syair-syairnya yang masih terdokumentasi dengan bagus sekarang. Oh baca itu langsung, wah. Ada orang bilang obat kalau suami istri lagi pada marahan, satu suruh baca puisi, yang istri suruh baca puisi yang ditulis oleh Atikah, yang laki suruh baca puisi yang ditulis oleh Abdullah. Baca aja, langsung tuh musuhannya selesai. Kalau orang Arab, kalau kita tambah musuhan, kenapa? Bingung artinya apa? Gitu. Itu sampai begitu Pak, saking bukan sebait dua bait puisi, betul-betul puisi, karena ditulis dari hati, jadi yang baca juga sampai ke hati, kan lain itu. Tulisan yang ditulis dari hati itu lain, bukan pantun ngegombal, bukan. Ini untuk menunjukkan. Tapi Abu Bakar kala itu melihat nggak benar, langsung minta cerai. Anaknya gimana ini? Aduh kok cerai ini harta terbaik dunia yang dimiliki kok dicerai.
Tapi satu sisi bapaknya. Nah, disinilah dia momennya untuk menunjukkan bahwa Abdullah orang yang paling bakti sama orang tuanya. Berat itu, ini keputusan berat dalam hidup, harus nyerah istrinya. Bukan karena kafir, Pak. Kalau kafir lain ceritanya. Memusuhi Nabi lain ceritanya. Sahabiah. Tapi Abu Bakar takut, sehingga diminta cerai. Diskusi lama, Abdullah mohon sama jangan. Tapi keputusannya bulat, nggak bisa, cerai. Akhirnya dicerai, Pak, dengan berat hati. Ya. Nah, ini karena ceritanya singkat, jadi nggak bisa meresapi. Ya, harus dibikin kayak sinetron supaya meresapi, tapi bukan sinetron, memang asli gitu. Ya, saya nggak bisa gambarkan. Makanya kalau baca tentang puisi ditulis oleh beliau berdua setelah beliau cerai, aduh berat ini, berat. Syair yang itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi membacanya, menetes air mata dan mendatangi mereka berdua, meminta untuk bersabar, lalu meminta ridho kepada Abu Bakar, biarkan mereka rujuk. Maka Abu Bakar mengatakan dengan satu syarat, semangat dalam ibadah jangan kurang. Akhirnya mereka sepakati dan mereka rujuk. Coba bayangin, ini orang tua sekarang boro-boro, anaknya baru nikah nggak ke masjid, dimaklum, biarin apa pengantin baru namanya. Abu Bakar nggak bisa. Ya, baru setelah itu, ini kita bikin singkat-singkatnya, nah, ceritanya panjang tapi bikin singkatnya, rujuk. Dan ketika rujuk memang Masya Allah menjadi beberapa. Nah, ada juga yang menanyakan, tapi katanya dekat Abdullah ibn Abi Bakar dengan Nabi Muhammad, ya. Tapi kok tidak ada hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Abi Bakar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ngeriwayatin hadis, Pak. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Abi Bakar ini. Hadis ini kalau saya sebut senang banget yang dengar, karena memang ini kunci. Orang yang sudah usia sampai 40 tahun maka dia akan mendapatkan keutamaan ini. Kalau usianya sampai 50 tahun akan, kalau usianya sampai terakhir, kalau usianya 90 tahun maka dia akan diharamkan dari neraka. Ini hadis yang dibawakan dari Abdullah bin Umar dari Nabi SAW. Tapi sepakat ahli hadis, ini hadis maudhu, palsu. Ya, maudhu gitu bikin senang, Pak. Ya. Hadis yang maudhu begitu itu bikin senang. Hadis palsu bukan hadis lemah, ya. Kalau lemah lah, ya. Ini hadis palsu itu jelas bohong. Barang siapa yang hobi mancing maka akan mendapatkan surga paling atas. Wah, senang. Ya, nggak ada hadis, Pak. Ini kadang-kadang menjadi celaan buat mereka yang nggak tahu itu. Padahal beliau bukan berarti tidak meriwayatkan hadis itu seolah menjadi orang yang jauh dari Nabi. Enggak, jangan salah. Ada seorang sahabat, Pak, mungkin beberapa lah, tapi ada sahabat yang selama hidup beliau, ini kan sahabat, ya. Sahabat itu apa sih rumusnya? Hidup dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, wafat dalam kondisi Islam, itu sahabat. Kalau nggak jumpa dengan Nabi disebut tabi'in. Tapi ada seorang sahabat yang seumur hidup beliau nggak pernah melihat Nabi. Terus kalau kita dengar penggalan itu gimana, Pak? Mendengarnya, nih sahabat ini kok begitu ya, nggak pernah melihat Nabi nih, gitu kan? Karena kita ini udah terlanjur, otak kita ini lebih mudah disetir untuk negatif daripada positif. Padahal beliau tidak pernah melihat wajah Nabi, karena ketika ingin melihat wajah Nabi itu nggak kuat gitu. Jadi yang ada menunduk begini, Pak, sebagai hormatnya. Maka ketika beliau diminta oleh para tabi'un untuk menceritakan bagaimana wajah Nabi, beliau hanya menangis dan mengatakan, tidak bisa aku ceritakan, karena aku tidak pernah lama memandang wajah baginda Nabi. Ya kan? Kan kalau kita bikin kan masuk juga, ya. Kalau kita hormat sama orang, apa kita pelototin? Oke, iya, Pak. Nah, gitu kan? Enggak kan? Tapi begini, ada yang begitu, artinya itu mahabbah, hanya cinta, sehingga tidak memandang wajah Nabi. Sahabat suruh cerita tentang wajah Nabi, nggak bisa. Tapi ada sahabat yang memang Masya Allah hafal dari alis Nabi, rambut Nabi, dagu Nabi, berapa tanda dari, bisa. Kenapa? Tapi sama-sama dua-duanya cinta. Ada sahabat yang hidup lama di zaman Nabi belum pernah datang ke rumahnya.
Terus kalau kita kan bilang, oh ini nggak sopan ya sama Nabi. Saya aja yang nggak hidup sama Nabi aja tiap tahun datengin kuburnya, wah kan gitu kan. Ini karena otak kita terlalu negatif. Tapi ketika ditelusuri, kenapa kok nggak pernah datang? Karena takut ganggu Nabi. Saking cintanya nggak mau kalau Nabi itu udah masuk rumah ganggu gitu. Dan ternyata betul, justru dengan sikap yang begini ayat turun untuk menegaskan, jangan masuk sembarangan ke rumah Nabi, ada waktunya. Kalau Nabi sudah masuk rumah berarti itu milik keluarganya, kalau di luar itu baru milik umat, kan begitu. Termasuk salah satunya Abdullah. Bukan tidak ada yang didengar dari telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan, tapi lisannya berat untuk menyampaikan tentang sesuatu, takut kalau yang disampaikan itu ada salah satu atau dua huruf dari yang disampaikan, maka dicukupkan dengan yang lain. Ingin menyampaikan sesuatu, tapi ternyata yang lain sudah menyampaikan, sudah stop. Ingin menyampaikan sesuatu, yang lain sudah stop. Coba bayangkan tawaduknya Abdullah. Kalau mau orang paling dekat dengan Nabi, bisa aja pengajian begini langsung mengatakan. Materinya adalah apa-apa yang dikatakan oleh Nabi saat di Gua Hira. Oh coba, bukan. Saat di Jabal Sur, di Gua Sur. Banyak nggak? Banyak, Pak. Orang 3 malam sama Nabi, minimal itu aja, banyak. Tapi enggak. Oh bagaimana beliau ketika di awal-awal, karena yang paling dekat dengan Abu Bakar. Kalau paling dekat dengan Abu Bakar paling dekat dengan Abdullah. Coba yang saking cintanya aja anaknya nikah suruh minta cerai, kan berarti dekat itu. Berarti banyak yang didengar dari Nabi. Apalagi beliau pernah jadi mata-mata Quraisy, artinya orangnya cerdas dalam menangkap cepat, tapi nggak mau nyampaikan. Bukan untuk menutupi tidak, tapi hormat pada nabinya yang tinggi. Jadi jangan kok nggak ada yang diriwayatkan ya ini katanya dekat, ini mungkin nggak dekat, ini dekatnya palsu. Gitu. Kenapa? Ini karena banyak yang menghujat beliau, memfitnah beliau, karena beliau ini putranya Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini ada satu yang tidak suka banget dengan beliau. Siapa? Syiah. Betul, saya ngomong Syiah ini ada Syiah di sini. Ada Syiah. Syiah nggak ada, Ustaz. Khawarij ya sama aja. Iya. Jadi kalau ini enak sekali tuh, gorengnya enak. Kalau orang bilang ini digorengnya enak, ini orang nggak paham sejarah. Ya. Nah ini waktunya yang habis wafatnya. Sekarang bicara wafatnya. Beliau wafat di saat beliau itu ikut bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Hunain, menyerang Taif kala itu setelah Fathu Makkah. Perang Hunain itu perang yang dikenal dengan manjaniknya, karena Nabi punya manjaniknya di saat perang Hunain untuk masuk ke Taif. Nah singkat ceritanya, Abdullah ibn Abi Bakar ada di pasukan itu, dan ketika Manjanik ini menyerbu benteng Taifnya. Taif, ada yang pernah ke Taif, Pak? Kalau Taif biasanya sih ada ya. Cuman Taif sekarang udah beda dengan Taif dulu. Kalau Taif dulu itu masih ada benteng mengelilingi kotanya, Pak. Nah, sekarang udah nggak ada kan benteng itu. Ya, kecuali yang dibawa oleh orang yang tahu titik-titik sisa-sisa dari benteng-benteng yang ada. Nggak ada. Kayak Madinah misalkan, apa ada yang pernah dibawa ke Madinah untuk mengunjungi situs bekas benteng pada masa dahulu? Juga enggak, saya kira. Ya kata orang ya lebih baik ke masjid lah daripada ke benteng, ya betul juga sih. Tapi kan kalau umpama udah sering ke masjid nggak apa-apa daripada belanja kan, ya mending ke benteng juga untuk bisa dapat informasi sejarah. Ada orang begitu, ngapain ke benteng lah, mending ke Raudhah. Ya iya betul, daripada ke benteng mending ke Raudhah. Tapi daripada beli ke pasar yang beli kurma, ya mending ke benteng dulu. Itu dilempar Manjanik, jebol, beliau masuk. Ini menunjukkan keberaniannya. Memang beliau orangnya berani. Nah, tapi ketika masuk dihujani panah. Orang Taif itu punya pasukan yang dia itu bisa masuk berjalan seolah berjalan di atas tanah, nggak masuk tanah, Pak. Jadi kalau pernah lihat ninja yang kayaknya di tanah tiba-tiba gitu ya. Nah, itu orang Taif punya teknologi itu gitu. Ya tentu nggak masuk tanah ya, cuman dia punya gitu, seolah dari rumput jalan tiba-tiba dan langsung panah. Nah, panah-panah dari pasukan-pasukan yang ada di Taif itu mengenai beberapa tubuh Abdullah. Nggak langsung seketika meninggal di situ. Ini menunjukkan fisiknya yang kuat, Pak. Padahal dari Taif balik ke Madinah. Taif balik ke Madinah itu bukan jarak
1-2 kilo, 500 kilo jaraknya. Perjalanan bukan naik pesawat, bukan naik bis, bukan naik ambulan. Nah, naik ambulan selamat, naik kuda. Ya, itu menunjukkan kuat fisiknya walaupun beberapa panah. Saking cintanya Abu Bakar dengan putranya itu, potongan panahnya. Jadi orang kalau zaman dulu Pak, ada yang pernah kena panah? Main panah pernah? Latihan memanah kayaknya ada di sini ya. Nah, itu harus saat latihan memanah itu harus ngundang guru sejarah Pak untuk menceritakan beberapa sejarah yang terjadi saat panahan. Ya. Orang dulu kalau kena panah, tek gitu. Ini untuk mengobatinya nggak langsung dicabut. Kalau dicabut ambiar semua yang ada di dalam. Ya, pertama dipatah aja, teklek, dipatah panahnya itu. Jadi tersisa sedikit. Kalau dia badan kayak ban tubles Pak kalau kena panah. Ban tubles itu gimana? Kalau belum dicabut kan nggak kempes ya. Jadi biar ini, kalau ini nggak pendarahan, kecuali kalau yang kena itu di jalur pembuluh darah. Kalau enggak dia aman, walaupun di tempat yang riskan. Tapi kena didemin aja dipatah. Nah itu dipatah. Panah itu disimpan oleh Abu Bakar. Tentu selepas anaknya meninggal gitu ya. Untuk apa? Hanya sekedar memastikan ini panahnya siapa. Dan ketika ketahuan, karena kan habis itu kan penduduk Taif masuk Islam semua Pak. Begitu masuk Islam, Abu Bakar tanya pada mereka di saat beliau menjadi khalifah. Karena kuatnya fisik dari Abdullah ibn Abu Bakar ini, meninggalnya bukan sehari 2 hari ketika sampai ketika sampai di Madinah. Meninggalnya di saat bapaknya jadi khalifah. 40 hari setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baru Abdullah ibn Abi Bakar meninggal dunia. Padahal sakitnya dari perang Hunain Fatu Mekah tahun 8 Hijriah. 2 tahun setengah mampu untuk bisa menahan sakitnya itu baru meninggal dunia. Ya. Itu panah ditunjukkan. Siapa ya? Ini yang punya panah ini masih kenal nggak kalian? Ada satu sahabat yang angkat tangan dan beliau mengatakan itu aku lesapkan di saat kaum muslimin menyerang kami di Taif dan kami kala itu masih dalam kondisi kafir. Maka bersyukur Abu Bakar kala itu, bersyukur karena apa? Anaknya meninggal dunia karena panah orang kafir. Walaupun sudah masuk Islam, tapi dulu di saat panah itu diluncurkan dia masih kafir. Makanya sepakat para ulama sejarah menyampaikan bahwa Abdullah bin Abi Bakar syahid. Ya, wafatnya syahid. Jadi wafat syahid itu tidak seketika di medan perang semata. Tapi kalau syahidnya atau meninggalnya itu sebab karena sesuatu yang didapat dari medan perang, maka beliau syahid. Ya, walau jaraknya mungkin panjang, termasuk salah satunya contohnya Abdullah ibn Abi Bakar. Panah-panah yang mengenai tubuhnya itu, walau jaraknya mungkin masih 2 tahun ya setelahnya, lalu beliau meninggal dunia karena penyakit, karena sakit yang ada dari panah itu, beliau disebut sebagai orang syahid. Meninggal di saat ayahandanya menjadi khalifah. Yang turun ke makam beliau ya, itu ada orang-orang mulia yang akan menjadi suami dari istri beliau. Apa nggak luar biasa ya? Omar yang turun untuk terima jenazahnya, Zubair, beberapa riwayat menyebutkan Ali bin Abi Thalib, dan yang menyerahkan langsung dari atas adalah ayahandanya dan adiknya Abdurrahman ya. Meninggal di bulan Syawal, 40 hari kurang lebih setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, dan namanya akan terus harum di langit walaupun mungkin di bumi tidak banyak orang yang menyebut namanya.